Selamat pagi, perkenalkan saya Untung Sriwidodo dari kelas MC104. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar akuntansi. Pertama, saya akan mempresentasikan laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi untuk bengkel Big Boss yang dimiliki oleh Tuan Abdullah. Laporan ini mencakup percatatan transaksi selama bulan Januari 2023. Mari kita mulai. Pada slide ini, kita dapat melihat tabel yang merangkum semua transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2023. Setiap transaksi dicatat berdasarkan dampaknya terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas dalam persamaan dasar akuntansi. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa transaksi, terutama mempengaruhi keuangan bengkel Big Boss. 1. Investasi awal 2 Januari 2023. Pada tanggal 2 Januari, Tuan Abdullah menginvestasikan uang pribadi sebesar 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000 ke dalam usaha. Hal ini meningkatkan aset perusahaan, yaitu kas dan peralatan, sekaligus meningkatkan ekuitas dalam bentuk modal awal. Kemudian kedua, pembelian perlengkapan di tanggal 4 Januari 2023. Pada tanggal 4 Januari, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai seharga 150.000. Transaksi ini mengurangi kas perusahaan, tetapi menambah aset berupa perlengkapan yang akan digunakan dalam operasional bengkel. Ketiga, penerimaan pendapatan jasa tanggal 5 Januari dan 12 Januari 2023. Pada tanggal 5 Januari, bengkel menerima pendapatan jasa servis sebesar 200.000 secara tunai. Kemudian pada tanggal 12 Januari, bengkel kembali menerima pembayaran jasa servis sebesar 800.000. Transaksi ini menambah kas perusahaan serta meningkatkan pendapatan, yang nantinya akan mempengaruhi ekuitas. Kemudian keempat, pembelian peralatan dengan sebagian kredit di tanggal 9 Januari 2023. Pada tanggal 9 Januari, bengkel membeli peralatan dari toko mandiri senilai 150.000. Pembayaran dilakukan secara tunai sebesar 80.000 dan sisanya sebesar 70.000 menjadi utang usaha yang akan dibayar kemudian hari. Dengan transaksi ini, aset peralatan bertambah tetapi kas berkurang serta utang usaha meningkat. Dan nomor 5, peningkatan piutang 16 Januari dan 18 Januari 2023. Pada tanggal 16 Januari, bengkel menyelesaikan pekerjaan jasa servis dengan nilai 500.000, tetapi pembayaran belum diterima sehingga dicatat sebagai piutang. Kemudian, pada tanggal 18 Januari, pelanggan membayar sebagian piutang sebesar 150.000. Dengan transaksi ini, kas bertambah menjadi 150.000 dan piutang berkurang dengan jumlah yang sama. Kemudian, pengeluaran beban operasional tanggal 20, 23, 26 Januari 2023. Pada tanggal 20 Januari, bengkel membayar biaya iklan sebesar 120.000 dan biaya listrik 250.000. Selanjutnya, pada tanggal 23 Januari, dibayarkan gaji karyawan sebesar 300.000. Terakhir, pada tanggal 26 Januari, dibayarkan biaya telepon sebesar 100.000. Semua pengeluaran ini mengurangi kas dan dicatat sebagai beban usaha yang akan mengurangi laba bersih. Yang ketujuh adalah pengambilan pref oleh pemilik 27 Januari 2023. Pada tanggal 24 Januari, pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 50.000. Transaksi ini mengurangi kas dan dicatat sebagai pref yang mengurangi ekuitas pemilik dalam usaha. 8. Pembelian perlengkapan secara kredit di tanggal 27 Januari 2023. Pada tanggal 27 Januari, bengkel membeli perlengkapan dari toko megah seharga 50.000 secara kredit. Ini berarti aset berupa perlengkapan bertambah, tetapi ada kewajiban berupa utang usaha yang juga bertambah. Yang ke-9 adalah penerimaan pinjam bank tanggal 28 Januari 2023. Pada tanggal 28 Januari, bengkel menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar 3 juta. Transaksi ini meningkatkan kas perusahaan
tetapi juga menambah kewajiban dalam bentuk utang bank yang harus dibayarkan di masa depan. Kesimpulan dari tabel transaksi ini, dari semua transaksi ini kita dapat melihat berbagai setiap kejadian keuangan mempengaruhi posisi aset, liabilitas, dan ekuitas bengkel Big Boss. Dengan mencatat setiap transaksi secara akurat, kita bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara real time dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Pada slide berikutnya, kita akan melihat ringkasan transaksi selama bulan Januari. Setelah mencatat semua transaksi, kita dapat merangkum hasilnya sebagai berikut. Total pendapatan yang diperoleh adalah 1.500.000, sedangkan total beban yang dikeluarkan mencapai 770.000. Dari perhitungan ini, laba bersih yang dihasilkan bengkel pada bulan pertama adalah 730.000. Selain itu, pemilik juga mengambil pref sebesar 50.000 sehingga modal akhir yang tersisa adalah 3.680.000. Berdasarkan pencatatan ini, kita dapat melihat bahwa bengkel Big Boss memiliki posisi keuangan yang cukup baik setelah 1 bulan beroperasi. Kas yang tersedia di akhir bulan mencapai 5 juta yang menunjukkan likuiditas yang baik. Laba bersih sebesar 730.000 juga menunjukkan bahwa usaha ini sudah mulai menghasilkan keuntungan. Meskipun masih dalam tahap awal, namun bengkel juga memiliki beberapa kewajiban, yaitu utang usaha sebesar 120.000 dan pinjaman bank sebesar 3 juta rupiah. Dan saya akan mempresentasikan laporan keuangan untuk usaha salon kecantikan milik Nyonya Devi yang telah berjalan pada bulan Desember 2024. Presentasi ini mencakup pencatatan transaksi keuangan dalam jurnal umum, buku besar, serta penyusunan neraca saldo. Mari kita mulai dengan pendahuluan. Dalam akuntansi, setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah usaha harus dicatat dalam jurnal umum, terlebih dahulu diposting ke buku besar. Berikut adalah pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Desember 2024 untuk usaha salon Nyonya Devi. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember, Nyonya Devi menginvestasikan modal awal sebesar 6 juta ke dalam usahanya. 2. Pada tanggal 4 Desember, salon menerima uang dari pelanggan sebesar 750.000 atas jasa perawatan wajah. Yang ketiga, pada tanggal 7 Desember, salon membeli peralatan secara kredit dari UD Jatijaya senilai 600.000. Yang keempat, pada tanggal 11 Desember, pembelian perlengkapan salon dilakukan secara tunai sebesar 250.000. Yang kelima, pada tanggal 18 Desember, salon membayar biaya listrik sebesar 250.000. Yang keenam, pada tanggal 21 Desember, salon mengeluarkan biaya lain-lain sebesar 150.000. Yang ketujuh, pada tanggal 24 Desember, Nyonya Devi mengambil uang dari kas usaha untuk keperluan pribadi sebesar 100.000. Nomor 8, pada tanggal 25 Desember, salon menerima pembayaran tunai dari pelanggan sebesar 400.000 serta mencatat piutang 200.000 atas jasa yang belum dibayar. Nomor 9, pada tanggal 28 Desember, salon menerima pembayaran piutang sebesar 100.000 dari pelanggan. Nomor 10, pada tanggal 31 Desember, usaha membayar gaji karyawan sebesar 300.000. Semua transaksi ini telah dicatat dalam jurnal umum dengan format debit dan kredit sesuai prinsip akuntansi. Pencatatan transaksi keuangan. Pada slide ini kita membahas buku besar, yaitu catatan akuntansi yang berisi ringkasan dari setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Buku besar digunakan untuk melihat perubahan saldo pada masing-masing akun setelah transaksi diposting. Akun kas mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran uang tunai. 1 Desember, Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadinya sebesar 6 juta, sehingga saldo awal kas menjadi 6 juta. 4 Desember, menerima uang tunai dari pelanggan sebesar 750.000. Saldo kas naik menjadi 6.750.000.
11 Desember digunakan untuk membeli perlengkapan secara tunai sebesar 250.000 sehingga saldo berkurang menjadi 6.500.000. 18 Desember dibayar biaya listrik sebesar 250.000, saldo kas turun menjadi 6.250.000. 21 Desember dibayar biaya-biaya lain sebesar 150.000, saldo berkurang menjadi 6.100.000. 24 Desember Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 100.000 sehingga saldo turun menjadi 6 juta. 25 Desember menerima pendapatan dari pelanggan secara tunai sebesar 400.000 sehingga saldo bertambah menjadi 6.400.000. 31 Desember dibayar gaji untuk karyawan sebesar 300.000 sehingga saldo menjadi 6.100.000. Dan akun modal. Akun ini mencatat investasi awal yang diberikan oleh pemilik. 1 Desember Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadinya sebesar 6 juta ke dalam usaha sehingga saldo menjadi 6 juta. Akun pendapatan. Pendapatan dicatat saat diterima baik secara tunai maupun kredit. 4 Desember menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 750.000. 25 Desember menerima pendapatan dari pelanggan secara tunai sebesar 400.000 dan secara kredit sebesar 200.000. Sehingga total pendapatan menjadi 1.450.000. 28 Desember diterima pembayaran dari pelanggan yang berutang sebesar 100.000, tetapi ini akan dicatat dalam akun piutang karena merupakan penerimaan dari utang sebelumnya. Akun piutang mencatat pendapatan yang belum dibayar oleh pelanggan. 25 Desember terdapat pendapatan sebesar 200.000 yang masih belum dibayar oleh pelanggan sehingga dicatat sebagai piutang. 25 Desember sebagai piutang sebesar 100.000 telah dibayar oleh pelanggan. Akun peralatan salon yang dibeli dicatat dalam akun ini. 7 Desember dibeli peralatan salon secara kredit dari UD Jatijaya sebesar 600.000. Akun perlengkapan yang dibeli untuk operasional salon dicatat di akun ini. 11 Desember dibeli perlengkapan salon secara tunai sebesar 250.000. Akun biaya listrik. 18 Desember dibayar biaya listrik sebesar 250.000. Akun biaya-biaya lain. 21 Desember dibayar sebagai berbagai biaya operasional lainnya sebesar 150.000. Akun Pref mencatat pengambilan uang oleh pemilik untuk keperluan pribadi. 24 Desember Nyonya Devi mengambil uang sebesar 100.000 untuk keperluan pribadi. Akun utang. 7 Desember pembelian peralatan secara kredit dari UD Jatijaya sebesar 600.000 yang menjadi kewajiban perusahaan. Akun biaya gaji karyawan. 31 Desember dibayar gaji karyawan selama 1 bulan sebesar 300.000. Berikut adalah penjelasan masing-masing akun dalam neraca saldo per bulan Desember 2024. Kas 6 juta. Kas mengalami perubahan dari modal awal, pemasukan dari pendapatan dan pengeluaran untuk biaya-biaya operasional serta pref. Piutang 300.000. Piutang mencerminkan tagihan kepada pelanggan yang belum dibayar. Pada 25 Desember terdapat piutang 200.000 dan tambahan 100.000 pada 28 Desember. Perlengkapan 250.000. Perlengkapan dicatat dari pembelian tunai pada 11 Desember. Peralatan 600.000. Peralatan dicatat dari pembelian kredit pada 7 Desember. Utang 600.000 ini berasal dari pembelian peralatan secara kredit pada 7 Desember. Kemudian modal 6 juta merupakan modal awal yang diinvestasikan oleh Nyonya Devi pada 1 Desember. Pref 100.000 pengambilan uang oleh Nyonya Devi untuk keperluan pribadi pada 24 Desember. Pendapatan 1.450.000 yaitu pendapatan dari pelanggan terdiri dari pemasukan tunai dan kredit tercatat pada 4 Desember, 25 Desember, dan 28 Desember. Biaya listrik 250.000 yang dibayarkan pada 18 Desember. Kemudian biaya-biaya lain yaitu 150.000, biaya operasional tambahan yang dibayarkan pada 21 Desember.
biaya gaji karyawan 300.000, yaitu gaji karyawan yang dibayarkan pada 31 Desember. Total keseluruhan, total saldo debit dan kredit masing-masing sebesar 7.750.000 menunjukkan bahwa pencatatan transaksi telah dilakukan dengan benar dan seimbang. Jadi untuk kesimpulannya, dari pencatatan akuntansi selama bulan Desember 2024 dapat disimpulkan bahwa usaha salon kecantikan Nyonya Devi memiliki posisi keuangan yang sehat dengan modal awal yang kuat dan pendapatan yang mulai stabil. Dengan pengelolaan biaya yang baik, usaha ini berpotensi berkembang lebih lanjut. Terima kasih untuk atensinya, semoga bermanfaat.